Selamat siang, saya Aprianus Miawakia, NPM 12190082, mahasiswa Universitas Timur, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, mau mempresentasikan salah satu jurnal yang dilansir dari http://balitcereal.litbang.pertanian.go.id. Saya mereview jurnal ini untuk melengkapi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Agribisnis. Judul daripada jurnal ini adalah Analisis Pendapatan pada Usaha Tani Jagung dengan Irigasi Tetes atau Studi Kasus di Laboratorium Lapangan Terpadu Lahan Kering Kepulauan atau LLTLKK Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai Agustus 2017 di Laboratorium Lapangan Terpadu Lahan Kering Kota Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, peran serta perlibatan dalam proses produksi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari LLTLKK yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan usaha tani jagung dan keuntungan relatif dari usaha tani jagung menggunakan irigasi tetes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 jenis jagung yang diusahakan di LLTLKK, yaitu jagung manis adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 8.072,599 per are, dibandingkan pendapatan biji-biji sebesar 832,36,234 per are. Sedangkan baby core sebesar 254,860 per are. Keuntungan relatif dari masing-masing ketiga jenis yang diusahakan di LLTLKK lebih dari 1, yang berarti layak untuk diusahakan. Berdasarkan hasil survei pasar, harga jual baby core di hypermart lebih tinggi, yaitu sebesar Rp80.000, sedangkan di LLTLKK sebesar Rp25.000 per kilogram. Untuk meningkatkan pendapatan usaha tani baby core, disarankan kepada LLTLKK untuk meningkatkan harga jual mendekati harga hypermart. Sektor pertanian merupakan penopang perekonomian Indonesia karena pertanian memberikan porsi yang cukup besar dalam memberikan sumbangan untuk pendapatan negara sebagai pasar yang potensial bagi produk-produk dalam negeri, baik untuk barang produksi maupun barang konsumsi. Terutama produk yang dihasilkan oleh salah satu komoditi andalan di sektor pertanian adalah jagung, karena jagung merupakan salah satu bahan pokok makanan di Indonesia yang memiliki kedudukan penting setelah beras. Selain bahan
pokok makanan setelah beras, jagung banyak digunakan untuk pakan ternak dan bahan baku industri. Metode pengumpulan data. Metode penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data. Penelitian ini telah dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data primer, yaitu observasi peran serta atau pelibatan dalam proses produksi. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan budidaya tanaman jagung dengan irigasi tetes dalam satu musim tanam dicatat dalam sebuah logbook, sedangkan data sekunder didapat dari laboratorium, lapangan terpadu, lahan kering Undana, BPS NTT, dan sumber lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Tabel 1 menjelaskan produk jagung per jenis per are dalam satu musim tanam. Di sini kita bisa melihat bahwa tabel 1 menjelaskan biji-biji 3,5, artinya luas lahan per petak atau are. Produksi per petak atau bulir. Produksi jagung per jenis atau bulir. Produksi per are atau bulir. Tabel 2 menjelaskan penerimaan usaha tani per jenis per are dalam satu musim tanam. Jenis jagung, produksi per jenis atau bulir, jumlah bulir per kumpul, total kumpul per jenis, harga jual kumpul, penerimaan per jenis, penerimaan per are. Sini kita bisa melihat dalam tabel 2. Tabel 3 menjelaskan biaya tenaga kerja usaha tani per jenis per are selama satu musim tanam. Dalam tabel 4 menjelaskan biaya pengairan pada usaha tani jagung per jenis per are. Tabel 5 menjelaskan analisis total biaya usaha tani jagung per jenis per are. Ada 3 macam jagung: biji-biji, jagung manis, dan baby core. Tabel 6 menjelaskan pendapatan usaha tani jagung per jenis per are selama satu musim tanam. Di sini biji-biji, jagung manis, baby core. Tabel 7 menjelaskan analisis R per C atau rasio per jenis per are selama satu musim tanam. Ya, dalam tabel 7 kita bisa melihat inilah hasil tugas saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen agribisnis. Jurnal dilansir dari http://2-balik-litbang.pertanian.go.id. Sekian dan terima kasih.